Perintah Kaisar Naga. Bab 341 sampai dengan 350. Audiobook Novel Silat. Episode 35. Tidak peduli seberapa lelahnya dia di luar, begitu dia kembali ke rumah, Dev merasa sangat nyaman, terutama saat dia makan makanan yang dimasak oleh ibunya. Meskipun dia tahu bahwa Edward dan Celine bukan orang tua kandungnya, Dev tidak merasakan apa-apa, dia juga tidak merasa diasingkan dari orang tuanya. Bu? Dev mengganti sepatunya, melihat tidak ada yang menjawab, jadi dia memanggil, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Kemana kamu pergi? Apakah kamu keluar lagi? Dev mengoceh, dan ketika dia berjalan ke restoran, dia melihat selembar kertas di atas meja makan. Dev mengambilnya, dan ternyata itu adalah surat yang ditulis oleh Celine kepada Dev. Dev, ayahmu dan aku kembali ke kampung halaman untuk tinggal sebentar. Kamu sibuk di luar setiap hari, tapi kamu juga harus memperhatikan kesehatanmu. Ada makanan yang aku siapkan di lemari es. Jika kamu ingin makan, kamu bisa memanaskannya sendiri. Selain itu, Yuki adalah gadis yang baik. Kamu tidak bisa mengecewakannya, atau ayahmu dan aku tidak akan bisa memaafkanmu. Kami tidak di rumah selama periode ini, Anda dapat membawa pulang Yuki dan mengurus hidup Anda, sehingga ibu dapat merasa tenang, dan jika ibu ingin memeluk seorang cucu, Anda dapat mengetahuinya sendiri. Melihat surat Celine untuk dirinya sendiri, Dev tertawa. Dia tahu tujuan orang tuanya kembali ke rumah tua, dan dia hanya ingin dia membawa Yuki untuk tinggal bersamanya. Memalukan untuk tidak disebutkan namanya. Dev menyimpan surat itu, berpikir bahwa akan baik bagi orang tuanya untuk tinggal di kampung halamannya, tetapi sekarang dia telah menyinggung banyak orang, dan jika orang tuanya tinggal di Hongcheng, bahaya apa yang akan muncul? Dev mengeluarkan beberapa makanan dari lemari es, menghangatkannya dan memakannya. Setelah makan, Dev mengeluarkan liontin giok dari rumah Wei. Liontin giok itu berwarna hijau tua dengan permukaan yang sangat halus. Orang bisa tahu bahwa kualitas giok tinta sangat bagus. Setelah memainkannya dengan hati-hati beberapa saat, Dev tiba-tiba menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke liontin giok, dan segera tetesan darah itu langsung diserap oleh liontin giok. Melihat pemandangan ini, Dev tersenyum, menutup matanya sedikit, dan memegang erat liontin giok dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan samar muncul dari tangan Dev. Dev tiba-tiba melepaskan tangannya, dan liontin batu giok yang terbungkus cahaya keemasan digantung di udara seperti ini, dan di atas liontin giok, seberkas hitam terus mengalir. Di belakang hitam ini, ada pengejaran warna merah darah. Seluruh liontin giok seperti medan kompetisi, warna hitam dan satu merah ini terus dikejar. Rusak. Tiba-tiba, Dev membuka matanya, dan seberkas cahaya keluar dari matanya, langsung menyinari liontin giok. Papa! Liontin giok itu tiba-tiba kehilangan cahaya keemasannya, jatuh dari udara ke tanah, dan jatuh menjadi dua bagian. Dan setelah liontin giok pecah menjadi dua, aliran darah hitam dan merah mengalir keluar darinya. Dev mengambil dua bagian dari liontin giok, menyeka darah di atasnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, bagus sekali. Memegang dua bagian dari liontin giok, Dev langsung menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam dua bagian dari liontin giok, dan kemudian saya menemukan benang merah lagi dan mengikat simpulnya. Dengan liontin giok ini, jika Yuki dalam bahaya, aku akan segera mengetahuinya, dan aku juga bisa melindunginya dari bahaya. Dev tersenyum ringan, dan memanggil Yuki. Semua kejadian ini membuat Dev tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat dia masih tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan dirinya, tidak mungkin dia berada di sisi Yuki untuk melindunginya sepanjang waktu, dan bahkan jika ada keadaan darurat, dia tidak akan bisa mengetahuinya dengan segera. Dan setelah memiliki liontin giok ini, itu mengandung esensi darah dan kekuatan spiritualnya. Sekarang liontin giok itu terbagi menjadi dua, bahkan jika dia dan Yuki tidak bersama, selama keduanya memakai liontin giok, mereka dapat merasakan satu sama lain. Setiap kali Yuki dalam bahaya, Dev akan segera tahu. Kenapa, kamu merindukanku hanya setengah hari setelah kita berpisah? Yuki menjawab panggilan Dev, masih makan sesuatu di mulutnya. Berhentilah terobsesi pada diri sendiri, siapa yang merindukanmu, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu, datanglah ke villa.
Dev berkata dengan tegas. Bahkan, mereka merindukan satu sama lain di hati mereka, bahkan jika mereka terpisah 1 menit dan 1 detik. Tutup mulut saja. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Maukah kamu datang ke rumahku dan memberikannya kepadaku? Yuki tersenyum tipis. Kamu harus datang ke sini sendiri untuk hal ini, cepat datang. Setelah Dev selesai berbicara, dia menutup telepon sebelum Yuki dapat berbicara. Faktanya, Dev memanggil Yuki untuk tujuannya sendiri. Dia ingin Yuki tahu bahwa orang tuanya tidak ada di rumah, dan kemudian meninggalkan Yuki untuk tinggal bersamanya. Orang ini berani menutup teleponku. Yuki cemberut, bangkit, berganti pakaian, dan melaju menuju Bukit Indah Villa. Setelah sampai di tempat itu, Yuki membersihkan diri, lalu masuk dengan senyum di wajahnya, karena dia tahu bahwa Dev bersama orang tuanya, dan ketika dia bertemu dengan orang tua Dev, Yuki harus tersenyum dan berbicara dengan hormat. Tetapi ketika Yuki masuk ke villa, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruang tamu, hanya Dev yang keluar dari dapur. Yuki melihat ke atas dan ke bawah lagi, seolah sedang mencari jejak orang tua Dev. Jika orang tua Dev ada di rumah, Yuki tidak boleh terlalu santai. Tidak perlu melihat-lihat, orang tuaku telah kembali ke kampung halaman dan tidak ada di sini. Dev memandang Yuki seperti itu dan sedikit tersenyum. Yuki menghela nafas lega saat mendengar itu. Bukannya orang tua Dev sulit bergaul, hanya saja Yuki harus selalu memperhatikan orang yang lebih tua, agar tidak meninggalkan kesan buruk pada orang lain. Kamu sangat berani, kamu berani menutup teleponku. Melihat orang tua Dev tidak ada di rumah, Yuki melepaskan diri, melangkah maju dan menarik telinga Dev. Hei! Teriak Dev dan buru-buru meminta maaf, aku salah, dan aku tidak akan pernah menutup teleponmu lagi. Melihat Dev mengakui kesalahannya, Yuki melepaskan tangannya, kamu meminta saya untuk datang, ada apa? Dev mengeluarkan liontin giok, letakkan ini di tubuhmu, jika ada yang berbahaya, aku akan segera tahu. Yuki mengambil liontin giok itu, melihat sekeliling, dia wajah penuh keterkejutan dia berkata, mengapa hanya setengah? Bagaimana dengan setengah lainnya? Liontin giok ketika 2 liontin giok disatukan, orang benar-benar bisa melihat cahaya keemasan samar berkedip ke arah luar. Kamu punya hati nurani. Yuki tersenyum, mengambil liontin giok ke tubuhnya, dan melanjutkan, Paman dan Bibi tidak ada di rumah, siapa yang akan memasak untukmu? Kamu, bukankah aku memanggilmu ke sini? Dev tersenyum buruk. Yuki memberi Dev tatapan putih. Aku tidak peduli denganmu, apakah kita sudah menikah atau belum, dan aku bukan pacarmu, mengapa aku harus memasak untukmu? Sebagai tanda cinta, kamu adalah pacarku sekarang, dan bukan aku yang memintamu untuk menjagaku, tapi ibuku. Setelah Dev selesai berbicara, dia menunjukkan surat dari Selin kepada Yuki. Ketika Yuki melihat kalimat terakhir, Selin berkata bahwa dia ingin memeluk cucunya, wajahnya memerah, dan kemudian dia mengembalikan surat itu kepada Dev dan berkata, karena Bibi mengatakannya, maka aku akan menjagamu di sini selama beberapa hari, tapi mari kita setuju, 1 kamar per orang, Anda tidak dapat melakukan hal-hal buruk di malam hari. Jangan khawatir, apakah menurut Anda saya terlihat seperti orang jahat? Melihat Yuki setuju untuk tinggal, Dev segera menjadi bahagia. Saat ini, Dev dan Yuki bersama, seorang pemuda yang sedang jatuh cinta, bagaimana bisa terlihat bahwa dia adalah orang yang menentukan yang membunuh orang tanpa berkedip. Di malam hari, Dev duduk di sofa dan perlahan menyerap aura langit dan bumi, meskipun auranya sangat tipis, lebih baik daripada tidak sama sekali, tidak mungkin memiliki bahan obat langka untuk dia latih sepanjang waktu. Adapun Yuki, dia memegang ponselnya, mencari menu sambil memasak. Sebagai putri orang terkaya, Yuki tidak memasak sendiri, tetapi untuk Dev, Yuki masih belajar memasak, dahinya dipenuhi keringat. Melihat Yuki sibuk di dapur, mata Dev penuh cinta. Saat ini, ponsel Dev tiba-tiba berdering. Ketika Dev mengangkat telepon, itu adalah Elias Gu yang menelepon. Tuan Chen, apakah Anda punya waktu sekarang? Master Pavilion Li dari Pavilion Penjaga di ibu kota provinsi ingin bertemu dengan Anda. Elias Gu bertanya dengan hati-hati. Tuan Pavilion Penjaga? Apa yang dia lakukan denganku? Dev sedikit mengernyit. Aku juga tidak tahu.
Dia mengadakan perjamuan di Hotel Regal. Aku harap kamu bisa hadir. Elias Gu tidak tahu apa yang dilakukan Dev di ibu kota provinsi, dan dia hanya menyebarkan berita atas namanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan secara khusus. Oke, aku akan segera ke sana. Dev mengangguk dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, Dev bangkit dan berjalan ke dapur, memberitahu Yuki bahwa tidak perlu memasak lagi. Begitu dia memasuki dapur, dia melihat kepulan asap hitam, dan Dev bergegas maju untuk mengambil panci dari kompor. Ah, apa yang terjadi? Yuki bingung saat melihat asap hitam mengepul dari panci. Dev membukanya dan menemukan nasi di dalam panci sudah lembek, dan ada bercak hitam besar. Ketika Yuki melihatnya, dia memandang Dev seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan, dan berkata, Aku lupa menambahkan air. Dev tersenyum, oke, ayo berhenti memasak, pergi makan, seseorang mentraktirku. Siapa yang mentraktirmu? Yuki bertanya. Gutua menelepon, mengatakan bahwa Hansli dari pavilion penjaga di ibu kota provinsi akan menemuiku dan mengadakan perjamuan di Hotel Regal. Dev berkata jujur. Tuan pavilion penjaga mencarimu? Yuki mengerutkan kening, dan tiba-tiba membuka matanya. Apakah karena kamu menghancurkan keluarga Wei di ibu kota provinsi? Yuki mengatakan ini, Dev tiba-tiba menyadari, lalu mengeklik dia mengangguk dan berkata. Itu mungkin. Lagi pula, Dev tidak mengenal pemilik pavilion pelindung Dharma, jadi pihak lain memanggil namanya dan ingin bertemu dengannya, pasti ada sesuatu. Lebih baik kita tidak pergi. Wajah Yuki berkelap-kelip karena khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Dev menghibur Yuki. Saat itu, Dev menghancurkan dan membuang perekam video pengawasan untuk menyelesaikan masalah yang tidak perlu di masa mendatang. Setelah berganti pakaian, Dev dan Yuki datang ke Regal Hotel bersama-sama, tetapi yang mengejutkan Dev, ada orang lain yang menghadiri perjamuan, bukan hanya Dev, tampaknya pihak lain itu bukan untuk keluarga Wei. Huan Su, William Ling, dan bos besar lainnya dari Hong Cheng semuanya ada di sana. Pavilion Master Li berasal dari ibu kota provinsi, dan orang-orang di Hong Cheng ini ingin menjalin hubungan. Lagi pula, orang-orang ini akrab dengan Dev, dan mereka menyapa Dev satu demi satu, dan Dev membalas salam satu persatu. Saat ini di sudut, Ellie berseragam memperhatikan setiap gerakan semua orang, tetapi ketika Ellie melihat Yuki, dia sedikit terkejut. Dia berjalan dengan cepat, dan berkata dengan heran, Yuki, kenapa kamu di sini? Ellie, kenapa kamu di sini? Yuki menatap Ellie dengan heran, dan kemudian ke seragam Ellie, tidak buruk, kamu berbalik keluar untuk menjadi agen, kamu terlihat sangat gagah dengan setelan ini. Aku datang ke sini dengan pavilion Master Li. Setelah Ellie selesai berbicara, dia melihat Dev, dan bertanya pada Yuki. Siapa dia? Yuki melirik Dev, lalu ke tubuhnya. Yupei, lalu berkata, namanya Dev, dan dia adalah pacarku. Sekarang Dev telah mengirim tanda cinta, keduanya telah resmi menjalin hubungan, dan Yuki dapat memperkenalkannya kepada orang lain seperti ini. Dev? Ellie terkejut sesaat, lalu berkata dengan heran. Apakah dia pacarmu? Iya, ada apa? Melihat Ellie seperti itu, Yuki bertanya dengan curiga. Ellie, ini Tuan Chen. Anda menelepon saya dan bertanya tentang Tuan Chen. Kamu melihatnya sekarang? Pada saat ini, Elias Gu datang dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kakek, kenapa kamu tidak memberitahu aku saat itu? Apakah Dev ini pacar Yuki? Ellie sedikit mengernyit, seolah mengeluh. Kamu tidak bertanya, dan selain itu, kakek tidak tahu apakah Nona Su dan Tuan Chen telah menjalin hubungan, jadi kamu tidak bisa membiarkan orang menggosipkannya. Elias Gu tampak tak berdaya, lalu bertanya dengan aneh, bagaimana hubunganmu dengan Nona Su? Apakah Nona Su dan kamu saling kenal? Kakek, Yuki, dan aku adalah teman kuliah, tentu saja kami saling kenal, jawab Ellie. Saat ini, Yuki menatap Ellie dengan wajah penuh keterkejutan. Ellie, Gutua sebenarnya adalah kakekmu. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya ketika masih kuliah? Elias Gu menggunakan menjadi pejabat di ibu kota provinsi, siapapun yang memiliki kakek seperti itu mungkin akan memamerkannya di sekolah,
Tetapi Yuki belum pernah mendengar Ellie menyebutkannya. Saya tidak ingin orang lain tahu tentang keluarga saya. Selain itu, saya hanya ingin membuat beberapa pencapaian dengan usaha saya sendiri, dan saya tidak ingin bergantung pada koneksi dan bantuan keluarga. Ellie menjelaskan. Ellie adalah anak yang terlalu kuat, dia tidak ingin bergantung pada keluarganya untuk apapun. Nada bicara Elias Gu agak tertekan. Dev memandang Ellie 2 kali, dan masih sedikit mengagumi Ellie. Saat ini, banyak anak muda hidup dengan menggerogoti yang tua, dan terlalu sedikit gadis seperti Ellie. Kakek, bukankah menurutmu aku baik-baik saja sekarang karena aku tidak bergantung pada keluargaku? Jangan khawatir tentang itu. Kata Ellie sambil tersenyum tipis. Ya, cukup bagus sekarang, ikuti pemimpin Lee dengan hati-hati, dan berusaha untuk menggantikannya di masa depan. Elias Gu tersenyum dan berkata, oke, kalian anak muda mengobrol, aku akan menyapa yang lain. Elias Gu pergi, Dev dan yang lainnya menemukan tempat untuk duduk. Ellie selalu memandang Dev, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yuki, kemarilah. Pada saat ini, Wan Su melambai ke arah Yuki tidak jauh, seolah meminta Yuki untuk bertemu dengan beberapa orang. Yuki bangkit, dan berkata kepada Ellie dengan nada meminta maaf. Ellie, tunggu aku turun dulu, aku akan segera kembali. Baiklah, pergilah. Ellie mengangguk. Yuki berjalan kembali, hanya Dev dan Ellie yang tersisa. Pada saat ini, Dev berkata perlahan. Nona Gu, jika Anda ingin bertanya sesuatu, tanyakan langsung saja. Ellie sedikit terkejut, tapi dia tetap bertanya, apakah kamu melakukan apa yang terjadi pada keluarga Wei? Ya. Dev menjawab dengan riang tanpa menyembunyikan apapun. Pengakuan cepat Dev melampaui harapan Ellie, dan Ellie tidak tahu harus berkata apa. Melihat Ellie tidak berbicara, Dev melanjutkan, tujuan utama Anda mengadakan perjamuan seperti itu adalah untuk mengincar saya, bukan? Bawa dirinya kembali ke ibu kota provinsi. Dev melirik semua orang di tempat kejadian, tidak lebih dari 10 orang di pavilion penjaga, dan mereka semua adalah agen biasa, bukan ahli. Berdasarkan kalian, jika saya tidak setuju, bisakah Anda membawa saya kembali? Dev tersenyum ringan, tetapi tidak ada nada permusuhan dalam nadanya. Ellie terdiam sesaat, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa akan sangat sulit bagi mereka yang bisa memusnahkan puluhan anggota keluarga Wei untuk membawa Dev kembali. Apakah mungkin atau tidak, saya harus mencoba. Ini adalah tugas saya. Kata Ellie dengan tegas. Dev sedikit tersenyum, mengambil secangkir teh dan meminumnya perlahan, tanpa bicara. Apa yang kalian berdua bicarakan? Pada saat ini, Yuki kembali. Oh, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ellie berkata dengan tergesa-gesa. Terlihat bahwa Ellie tidak ingin Yuki mengetahui hal ini. Dev, Gu Tua memintamu untuk datang, dan aku kebetulan mengikuti Ellie untuk mengejar satu sama lain. Yuki menepuk bahu Dev dan berkata. Oh. Dev mengangguk, berdiri, dan melihat ke arah Elias Gu berada. Saat ini, Elias Gu sedang duduk dengan seorang pria paruh baya, mereka berdua berbagi meja, dan tidak ada orang lain di atas meja. Setelah Dev berjalan, Elias Gu buru-buru memperkenalkan kepada Dev, Tuan Chen. Ini Hans Lee, pemilik pavilion penjaga di ibu kota provinsi. Master Lee. Dev memanggil dengan sopan. Hans Lee mengangguk, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Dev untuk duduk. Tuan Chen, baru saja pavilion Master Lee bertanya kepada saya tentang situasi Anda untuk waktu yang lama, dan saya sangat menghargai Anda. Saat dia duduk, Elias Gu berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan dia berkata sambil mencibir. Jika kamu ingin menangkapku, kamu bisa datang langsung. Ini akan membuang-buang kesempatan besar. Begitu kata-kata Dev keluar, Elias Gu tercengang, Hans Lee juga terkejut, dia tidak menyangka Dev tahu. Tuan Chen, apa artinya ini? Elias Gu bertanya dengan ekspresi bingung. Aku memusnahkan keluarga Wei, mereka datang untuk membantu keluarga Wei. Kata Dev datar. Maka pergilah ke neraka. Tampaknya kehancuran keluarga Wei tidak lebih dari masalah sepele menurut pendapat Dev. Kamu benar-benar menghancurkan keluarga Wei?
Hansli berkata dengan ekspresi dingin saat melihat Dev mengakuinya secara langsung. Benar, aku yang melakukannya. Jika aku tahu seseorang dari keluarga Wei masih hidup, aku akan membunuhnya juga. Jawab Dev acuh tak acuh. Karena kamu mengakuinya, masalah ini akan mudah ditangani. Setelah makan, ikuti aku dengan patuh. Hansli tiba-tiba meledak menjadi aura, menyelimuti Dev. Sebagai kepala pavilion penjaga, kekuatannya tentu tidak terlalu buruk. Dev mencibir, matanya penuh penghinaan, hanya kamu? Tiba-tiba, tubuh Dev sedikit bergetar, dan aura agung dan bergejolak langsung membanjiri aura Hansli. Niat muncul dari tubuh Dev. Hansli merasakan niat membunuh pada tubuh Dev, dan hatinya bergetar, wajahnya penuh kejutan. Tuan Chen, tenang. Elias Gu akhirnya mengerti sekarang, dan buru-buru membujuk Dev, lalu menatap Hansli dan berkata, Hansli, jika kamu di sini untuk menangkap Tuan Chen, maka kamu harus segera pergi. Anda tidak dapat membawa Tuan Chen pergi, dan keluarga Wei telah melakukan hal-hal yang sangat buruk, mereka seharusnya sudah lama mati. Gu tua, Hansli menatap Elias Gu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun dia adalah pemilik pavilion penjaga, Hansli tidak berani tidak menghormati Elias Gu, karena Elias Gu seorang diri menjemputnya sebagai pemilik pavilion. Jika tidak, Eli, seorang agen, tidak akan bisa mengikuti Hansli sepanjang waktu. Elias Gu mulai berbicara dengan Hansli tentang penculikan Erik atas Yuki, dan tentang askara yang membawa orang ke Hongcheng untuk membunuh Dev. Mengenai apa yang terjadi di Uncheng, Elias Gu tidak mengetahuinya, jadi dia tidak mengikuti kata-kata Hansli. Setelah Hansli mendengar ini, dia tetap diam, dan suasana menjadi sedikit canggung untuk beberapa saat. Di sisi lain, Yuki dan Eli sedang mengobrol dengan gembira. Yuki, sudah berapa lama kamu mengenal Dev? Eli tiba-tiba bertanya pada Yuki. 2 bulan, ini bukan waktu yang lama. Yuki berpikir sejenak dan berkata. 2 bulan? Kalian pacaran? Apakah kamu tahu Dev itu? Apakah kamu tahu siapa dia? Eli menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa Yuki baru mengenal Dev selama 2 bulan. Melihat kegembiraan Eli yang tiba-tiba, Yuki berkata dengan wajah aneh, ada apa? Dev sangat baik, saya mengenalnya dengan baik, saya juga telah bertemu orang tuanya. Dia memusnahkan keluarga Wei, dan metodenya terlalu kejam. Eli tidak tahan, dan mengatakan yang sebenarnya, tapi setelah dia mengatakannya, dia sedikit menyesalinya. Yuki tahu itu benar tidak baik. Awalnya, dia mengira Yuki akan terkejut ketika mengetahuinya, tetapi siapa yang tahu bahwa Yuki tidak menunjukkan keterkejutan apapun, tetapi mengangguk dan berkata, aku tahu, dia melakukan itu untukku. Untukmu? Eli penuh dengan keraguan. Yuki memberitahu Eli apa yang dia alami, termasuk apa yang terjadi di Uncheng kali ini. Erik ini tidak lebih baik dari binatang buas, sial. Setelah mendengar ini, Eli membanting tinjunya ke atas meja dengan marah. Eli, kamu datang ke Hongcheng kali ini untuk menangkap Dev, kan? Yuki tiba-tiba sadar dan menanyai Eli. Aku. Eli terdiam beberapa saat, tidak tahu bagaimana menjawab Yuki. Eli, jika kamu menangkap Dev, maka jangan salahkan aku karena tidak mengakuimu sebagai teman, apalagi Dev menyelamatkan nyawa Gu tua, kamu tidak bisa membalas kebaikannya dengan cara ini. Wajah Yuki mulai menjadi sedikit dingin. Apa? Dev menyelamatkan kakekku. Eli tiba-tiba berseru, dia tidak pernah mengetahuinya. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Gu tua, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Yuki hanya sesekali mendengar Dev menyebutkannya, tapi Yuki tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hati Eli gelisah. Jika Dev benar-benar menyelamatkan kakeknya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Dev? Eli bangkit dan berjalan menuju Elias Gu, Yuki buru-buru mengikuti di belakang. Kedatangan Eli dan Yuki memecah suasana canggung Dev. Eli, apa yang kamu lakukan di sini? Elias Gu melihat Eli dan Yuki datang, jadi dia bertanya. Kakek, apakah Dev ini menyelamatkan hidupmu? Eli bertanya langsung. Tentu saja, Tuan Chen tidak hanya menyelamatkan saya,
dia juga menyelamatkan wali kota Ling, dan bahkan menyelamatkan ratusan ribu orang di Hong Cheng. Elias Gu tahu bahwa Dev membantu William Ling menyingkirkan kendali para pengusaha Hong Kong itu, jadi dia memutuskan untuk mengatakannya. Gu tua, apa yang terjadi di sini? Hans Li terkejut, merasa kata-kata Elias Gu terlalu berlebihan, menyelamatkan ratusan ribu orang di Hong Cheng. Biarkan wali kota Ling memberitahu Anda tentang masalah ini. Setelah Elias Gu selesai berbicara, dia mengirim seseorang untuk mengundang William Ling. Setelah William Ling tiba, dia tahu apa yang dimaksud Elias Gu, jadi dia memberitahunya tentang Dev yang membantunya. Hal ini membuat Hans Li dan Ellie tercengang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dengan mudah mempercayai keajaiban seperti itu kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi mereka harus percaya apa yang dikatakan William Ling, lagi pula, tidak mungkin William Ling berbohong. Setelah sekian lama, Hans Li menghela nafas dan berkata, Gu tua, bahkan jika kita tidak menangkap Dev, keluarga Jiang tidak akan melepaskannya, dan siapapun yang terlibat dengan Dev akan mengalami nasib buruk. Tapi siapapun telah berbicara akan membunuh keluarga Dev. Begitu Hans Li selesai berbicara, semua orang terdiam. Keluarga Jiang di ibu kota provinsi terkenal jauh dan luas. Saya khawatir masalah ini tidak akan mudah ditangani. Kalau begitu bisakah kita pergi? Pergi jauh, ke tempat di mana keluarga Jiang tidak dapat menemukannya. Yuki bertanya dengan wajah khawatir. Sepertinya dia juga pernah mendengar nama keluarga Jiang, dan dia memiliki ketakutan di hatinya. Hans Li menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu. Meskipun Dani Jiang memberi waktu pavilion penjaga kami selama 3 hari, saya tahu bahwa dia telah mengirim orang untuk menjaga setiap persimpangan di Hong Cheng. Dia tidak dapat mempercayai pavilion penjaga kami. Apa yang harus aku lakukan? Yuki panik. Elias Gu dan William Ling sama-sama terlihat sangat jelek. Lagi pula, Dev menyelamatkan hidup mereka, tapi sekarang, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Keluarga Wei bisa mengabaikan mereka, apalagi berbicara tentang keluarga Jiang, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kepala keluarga Jiang. Jika Elias Gu tidak mundur, mungkin dia masih bisa berbicara dengan keluarga Jiang, dan itu akan lama sekali sejak tehnya dingin. Aku akan pergi ke ibu kota provinsi bersamamu, kata Dev tiba-tiba. Semua orang memandang Dev, dan Yuki berkata dengan cemas, kamu tidak bisa pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu bahkan tidak tahu keluarga Jiang seperti apa yang ada. Keluarga Jiang keluarga Wei tidak sebanding dengan keluarga Wei. Kemampuan keluarga Wei untuk pamer di ibu kota provinsi semua karena dukungan dari keluarga Jiang. Keluarga Wei paling banter adalah keluarga bisnis, dan keluarga Jiang adalah keluarga seni bela diri, jadi Dani Jiang adalah penguasa kekuatan batin. Kekuatanmu tak terduga, kamu tidak bisa pergi. Elias Gu lebih mengenal keluarga Jiang, jadi dia membujuk Dev. Dev tersenyum ringan. Keluarga Wei telah dihancurkan, aku tidak keberatan menghancurkan keluarga Jiang. Anak muda, kamu terlalu gila, tidakkah kamu mendengar bahwa Mu Xiuyu akan dihancurkan oleh Lin Feng? Keluarga Jiang ini memiliki sejarah ratusan tahun. Bagaimana Anda bisa menghancurkan fondasi dunia ketika Anda mengatakannya? Sedikit jijik melintas di mata Hans Li. Pada awalnya, ketika dia mendengar bahwa Dev telah menyelamatkan Elias Gu dan William Ling, Hans Li memiliki kesan dan kekaguman yang baik pada Dev. Tapi apa yang dikatakan Dev membuatnya langsung merasa jijik, berpikir bahwa Dev terlalu sombong di usia yang begitu muda. Dev tersenyum dingin, apakah keluarga Jiang dapat dihancurkan atau tidak, waktu akan menjawabnya. Dapat meyakinkan Anda dalam perjalanan ke ibu kota provinsi, tidak ada yang akan melakukan apapun untuk Anda. Hans Li pada awalnya masih dalam masalah. Lagi pula, Dev telah menyelamatkan Elias Gu dan William Ling, sekarang Dev sendiri adalah seorang pahlawan. Hans Li tidak harus berada dalam masalah. Oke. Dev mengangguk. Makanan ini, Dev makan dengan mudah, tetapi Yuki tidak nafsu makan dan tidak bisa makan sedikit pun. Dia mencoba membujuk Dev berkali-kali, tetapi dia tidak mengatakannya, tidak ada yang bisa membicarakannya. Setelah makan, untuk mencegah Dev melarikan diri di tengah malam, Hans Li meminta Ellie pulang bersama Dev dan Yuki. Ellie adalah teman sekelas dan teman Yuki, jadi tidak merepotkan untuk tinggal bersama, dan itu hanya untuk 1 malam.
Kembali ke Villa Bukit Indah, suasana hati Yuki sedang tidak baik, dan dengan status Ellie, dia tidak tahu bagaimana membujuk Yuki. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan suasananya sedikit tertekan. Dev membuat 2 cangkir kopi, lalu menyajikannya kepada Yuki dan Ellie, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengapa kamu begitu tidak bahagia? Ini bukan tentang berpisah hidup atau mati. Mungkin aku akan kembali setelah pergi ke ibu kota provinsi selama beberapa hari. Melihat Yuki seperti itu, Dev berkata sambil tersenyum. Dev, kamu benar-benar tidak bisa mendengarkanku sekalipun. Ayo jangan pergi ke ibu kota provinsi. Jika tidak bisa, kita akan tinggal di Hongcheng. Jika keluarga Jiang datang ke Hongcheng untuk membuat masalah, kita masih bisa bertarung. Jika kamu pergi ke ibu kota provinsi, bukankah itu seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Yuki mengikuti Dev dengan wajah memohon. Apakah kamu pikir aku tidak bisa pergi? Dev tersenyum sedikit, dan melihat ke arah Ellie. Yuki juga memandang Ellie, lagi pula, Ellie datang ke sini untuk menjaga Dev, untuk mencegah Dev melarikan diri atau bersembunyi. Merasakan tatapan Yuki, Ellie merasa malu di wajahnya. Memegang kopi Dev di tangannya, dia menggigit bibirnya dan berkata, Aku tidur sangat nyenyak, dan aku tidak akan bangun jika ada gerakan apapun di malam hari. Apa yang dimaksud Ellie sudah jelas, dia memberitahu Dev dan Yuki bahwa mereka bisa melarikan diri di malam hari saat dia sedang tidur. Melihat Ellie seperti itu, Dev tiba-tiba tersenyum, Nona Gu memberitahuku bahwa aku bisa melarikan diri di malam hari? Matanya penuh kesalahan, bagaimana bisa Dev mengatakannya secara langsung? Dev, jangan bicara omong kosong, Ellie tidak mengatakan itu. Yuki juga tahu bahwa Ellie membantu mereka, dan berkata dengan tatapan tajam ke arah Dev. Hahaha, Dev tiba-tiba tertawa, kalian berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mari kalian mengejar ketinggalan, dan kamu tidak perlu khawatir. Aku belum menikahi perempuan yang cantik sepertimu, bagaimana dia bisa mati? Dev meremas dagu Yuki dengan satu tangan, dan tiba-tiba mencium wajah Yuki. Yuki langsung tersipu, Ellie masih di sana, dan Dev berani menciumnya. Dev, kamu adalah penjahat besar. Yuki dengan sengaja mengatupkan bibirnya dengan marah, tapi hatinya sudah penuh dengan kegembiraan. Ellie memutar matanya tak berdaya, dia sedikit lengah dengan memakan semangkuk makanan anjing ini, tapi saat ini, Dev masih berpikir untuk main-main, Ellie mengagumi mentalitas Dev. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk ke villa dengan tergesa-gesa, dan kemudian dengan cemas berjalan ke arah Dev dan berkata, Tuan Chen, saya mendengar bahwa orang-orang dari pengadilan wali di ibu kota provinsi ingin menangkap Anda dan pergi ke ibu kota provinsi? Anda tidak boleh pergi ke sana. Saya telah memanggil semua saudara, dan ribuan saudara telah menutup semua persimpangan. Jika orang-orang dari pavilion penjaga berani membawa Anda pergi, saya akan membuat tidak mungkin untuk salah satu dari mereka meninggalkan Hongcheng. Orang yang datang adalah Yansen karena Yansen terluka. Dev memintanya untuk memulihkan diri dengan baik, jadi dia tidak memberitahunya tentang hal itu, tetapi siapa yang sebenarnya memberitahu Yansen? Kata-kata Yansen membuat ekspresi Ellie sangat jelek. Bukankah ini wajah menampar pavilion penjaga di depannya? Tapi Ellie tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, kata-kata Yansen tentang ribuan saudara membuatnya takut. Jika benar-benar ada ribuan orang di sisi lain, maka tidak satu pun dari selusin orang dari pavilion penjaga yang akan melakukannya. Dev tersenyum ringan, menepuk bahu Yansen dan berkata, Kembalilah, aku akan kembali setelah berjalan-jalan di sekitar ibu kota provinsi, dan aku akan menyelamatkan seseorang dari selalu memikirkan keluargaku. Yansen melirik Yuki dan Ellie, lalu menarik Dev ke samping. Tuan, jika Anda bersikeras untuk pergi ke ibu kota provinsi, Anda dapat pergi ke beberapa geng di ibu kota provinsi. Mungkin ibu kota provinsi juga memiliki pintu masuk kuil Tianlong kami. Tidak ada hubungan antara dua aula, jadi Yansen tidak tahu di mana aula lainnya, dan dia tidak mengenal orang-orang di aula lain. Tetapi master aula dari aula lain harus mengetahui cincin Tianlong Ling pada tangan Dev dan ibu kota provinsi memiliki pintu masuk kuil Tianlong. Jadi ketika Dev tiba di ibu kota provinsi, akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu. Oke, kalau begitu aku akan berkeliling. Dev mengangguk, kamu kembali dan istirahat, meskipun cederamu baik-baik saja,
Tetapi kamu perlu istirahat lebih banyak, dan aku akan memberimu lebih banyak ketika aku kembali dari ibu kota provinsi. Menyempurnakan ramuan akan meningkatkan kekuatanmu selangkah demi selangkah. Terima kasih, Tuan Istana. Jansen berkata dengan gembira. Jika ada yang harus dilakukan, beritahu saya kapan saja, dan saya akan membawa saudara laki-laki saya ke provinsi modal segera. Setelah mengirim Jansen pergi, Dev melihat cincin naga surgawi di tangannya, dan tidak bisa menahan senyum masam. Ryu tua memberikan benda ini untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemana dia pergi untuk menemukan aula ini? Tidak setiap saat Anda bisa seberuntung bertemu Jansen. Keesokan paginya, Dev dan Ellie berangkat setelah mengikuti Hansli berkeliling, untuk mencegah keluarga Jiang membuat masalah di jalan. Hansli meminta Ellie dan Dev untuk menyamar dan pergi ke ibu kota provinsi. Di sisi lain, Hansli sendiri mengambil kembali orang-orang itu dengan angkuh, sehingga dia bisa menarik perhatian keluarga Jiang. Ellie mengendarai mobil dan membawa Dev ke ibu kota provinsi tanpa bahaya, tidak ada bahaya di jalan. Nona Gu, ini sudah siang. Sekarang Anda berada di wilayah Anda. Anda harus memperlakukan saya sebagai tuan tanah dan mentraktir saya makan malam. Dev duduk di kopilot dan tersenyum pada Ellie. Kamu akan mati, dan kamu masih ingin makan? Kata Ellie tak berdaya. Bahkan jika itu adalah kematian, kamu harus menjadi hantu yang mati. Semua orang akan mati seumur hidup, tapi cepat atau lambat, mengapa kamu harus begitu peduli? Ekspresi tawa Dev membuat suasana tegang Ellie menjadi rileks cukup banyak. Karena kamu menyelamatkan rambut kakekku, aku akan mentraktirmu makan, tapi kita tidak bisa pergi ke restoran besar, kita hanya bisa makan makanan ringan, agar tidak diketahui oleh keluarga Jiang. Tidak masalah, spesial makanan cemilan sudah cukup. Dev tidak mengambil apapun, dia bisa makan apa saja. Ellie membawa Dev untuk memarkir mobil di tempat parkir, lalu berjalan ke sebuah gang kecil. Ada beberapa toko yang menjual makanan ringan khusus di gang kecil ini. Meskipun tokonya tidak besar, mereka memiliki fiturnya sendiri. Ajak kamu makan api daging keledai di ibu kota provinsi. Api daging keledai di Hongcheng tidak asli. Ketika saatnya tiba, aku akan menambahkan beberapa sosis dan rebusan ke dalam api agar kamu tetap harum. Begitu dia memasuki gang, Ellie dengan bersemangat memperkenalkan Dev. Sepertinya setiap gadis adalah pecinta kuliner, selama dia pergi ke tempat seperti ini, dia akan menjadi sangat bersemangat. Ketika Dev dan Ellie baru saja berjalan beberapa langkah, mereka langsung dihentikan oleh 3 orang kuat. Dev terkejut, melihat ketiga orang itu, dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengenal mereka. Apakah kamu Dev? Seorang pria kuat dengan rambut hitam di dadanya bertanya kepada Dev. Dilihat dari sosok dan fisik pria perkasa ini, terlihat jelas bahwa dia telah berlatih qigong keras. Dev tidak menjawabnya, tapi melirik Ellie di sampingnya. Pada saat ini, Ellie mengerutkan kening, melangkah maju untuk memblokir Dev dan berkata, "Siapa kamu? Siapa yang peduli jika dia adalah Dev yang melakukan sesuatu?" Pria kuat itu memandang Ellie dan berkata, "Pergilah, gadis kecil. Ini bukan urusanmu di sini. Aku Yongki dari Pavilion Gerbang Besi. Hari ini aku akan membunuh Dev dan membalaskan dendam saudaraku." Yongki hendak menghadapi Dev. Ping mulai, tapi Ellie berteriak dengan marah, "Hentikan, aku anggota pengadilan penjaga, beraninya kau melakukan pembunuhan di depanku? Jadi bagaimana dengan penjaga? Jika kau tidak menyingkir, aku akan menghajarmu juga." Yongki memiliki ekspresi muram di wajahnya, dia tidak peduli siapa Ellie dari pavilion penjaga. "Kamu." Ellie sangat marah. Di Hongcheng, Jansen memandang rendah mereka di pavilion penjaga, tetapi ketika dia tiba di wilayahnya sendiri di ibu kota provinsi, dia masih dipandang rendah. Ellie merasa terlalu malu tatap muka. Namun, sebelum Ellie dapat berbicara, Yongki telah mengayunkan tinjunya. Meskipun tubuh berotot Yongki, kecepatannya sangat cepat. Saat dia mengayunkan tinjunya, angin berdengung. Ellie menjadi pucat karena ketakutan, dan tidak berani gegabah. Setelah menghindari pukulan Yongki, dia langsung meninju pinggang dan mata Yongki. Mobilitas, ini juga merupakan jurus favorit para detektif. Bang. Makasih.
Pukulan Ellie tidak kecil, dan menghantam tubuh Yongki dengan suara tumpul. Tepat ketika Ellie menghela nafas lega, seseorang tiba-tiba mengangkat tubuhnya. Ellie terkejut, dan menatap Yongki lagi. Itu tidak berpengaruh sedikit pun, pukulannya barusan sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Dia sedang berlatih Qigong keras, bagaimana mungkin pukulan menggelitikmu membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bergerak? Dev telah melihat keraguan di mata Ellie, jadi dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Ketika Ellie mendengar ini, kulitnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Satu tangan buru-buru meraih pergelangan tangan Yongki, lalu memelintirnya dengan keras, berusaha membuat Yongki melepaskan dirinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri. Sama sekali. Tidak ada apa-apa selain Yongki. Pergi. Yongki mengamuk, dan mengusir Ellie dengan kejam. Ah! Ellie berteriak, dan dia menabrak dinding dengan keras. Jika menabrak tembok, meski tidak mati, itu akan mematahkan beberapa tulang. Melihat Ellie hendak memukulnya, Dev tiba-tiba melompat ke depan, meraih tubuh Ellie, dan dengan kekuatan tiba-tiba, menarik Ellie ke dalam pelukannya. Dev memeluk Ellie dan mendarat di tanah dengan mantap. Ellie menghela nafas lega, tetapi ketika dia merasakan suhu di tubuh Dev, dia segera bangun, tersipu dan berkata, "Turunkan aku." Ellie tahu bahwa Dev tidak melakukannya dengan sengaja, dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi pria dan wanita tidak bisa saling mencium, apalagi dipeluk oleh Dev di depan begitu banyak orang. Ellie masih tersipu. "Nak, pergi ke dunia bawah dan goda." Yongki berteriak dengan marah, dan melemparkan tinjunya ke arah Dev. Dev berbalik ke samping untuk menghindar, tapi kepalan tangan Yongki dengan cepat diayunkan. Dev hanya mengelak dan tidak melawan. Lalu dia melirik Ellie dan berkata, "Jika aku melawan sekarang, apakah itu pembelaan diri?" Berkata, "Ini pembelaan diri, bunuh dia." "Tidak masalah." Dev mengangkat mulutnya, dia sedang menunggu kata-kata Ellie. Melihat ekspresi marah Yongki, Dev langsung membiarkan aura di dantiannya mengalir, dan kemudian mengumpulkannya di kepalan tangan yang dia miliki sebelumnya. Untuk menghadapi Qigong keras semacam ini, dia harus menggunakan kekuatannya di satu tempat. Tinju Dev mulai mengeluarkan kabut tipis, dan kemudian menutupi seluruh tinju. Ini. Melihat kabut tipis di kepalan tangan Dev, Yongki segera bertindak hati-hati. "Dasar idiot, kenapa kamu tidak berani melakukannya sekarang? Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan datang lebih dulu." Dev tersenyum main-main, dan tiba-tiba dia melompat tepat di atas kepala Yongki. Ekspresi Yongki berubah, dia berbalik dengan tergesa-gesa, melambaikan tangannya ke belakang dan memukulnya, tapi sudah terlambat. Saat ini Dev sudah meninju punggung Yongki. Teng teng teng. Yongki berlari ke depan beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah, dan kemudian melepaskan kekuatan dari tinju Dev. Tapi meski begitu, dia masih merasakan organ dalamnya berjatuhan. Mengambil napas tiba-tiba, Yongki dengan paksa menekan darah yang hendak menyembur, dan kemudian menatap Dev dengan wajah yang sangat jelek. "Nak, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku, Yongki, bisa wajah untuk kembali ke pavilion gerbang besi?" Setelah Yongki selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan kemudian samar-samar dia bisa melihat cahaya redup di sekitar tubuhnya. Karena saat itu siang hari, cahayanya tidak terlalu jelas, tetapi dia masih bisa melihat garis kasar. Cahaya ini seperti bel besar, menutupi seluruh tubuh Yongki di dalamnya. Bersambung ke episode 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.